Masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, guna mendorong terwujudnya ketahanan pangan sekaligus memberdayakan potensi generasi muda, Polres Halmahera Timur jalin sinergi dengan pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah Halmahera Timur dengan menggelar kegiatan tanam jagung di Wasile, Kabupaten Halmahera Timur. Bribda Almaila, personil Humas Polda Maluku Utara akan memberikan informasi selengkapnya untuk Anda. Polres Halmahera Timur bersama pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah melaksanakan kegiatan penanaman jagung dalam rangka mendukung program ketahanan pangan dan pemberdayaan pemuda di daerah Wasile. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kegiatan yang merupakan bagian dari program pemberdayaan pemuda dan ketahanan pangan di daerah ini menandai dimulainya komitmen kedua institusi secara aktif mengelola potensi sumber daya alam lokal. Penanaman perdana ini tidak hanya bersifat simbolis, tapi menjadi titik tolak bagi pengelolaan lahan produktif yang berkelanjutan. Kapolres Halmahera Timur AKBP Bobi Kusuma Ardiansyah menyampaikan bahwa langkah kolaboratif ini sejalan dengan tugas polisi sebagai pelayan dan pengayom masyarakat. Kegiatan ini menjadi bukti nyata Bayangkara yang hadir di tengah masyarakat. Tidak hanya untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk aktif terlibat dalam membangun ketahanan pangan yang merupakan pondasi ketahanan nasional. Kegiatan penanaman jagung ini juga diharapkan dapat menjadi percontohan bagi kolaborasi serupa antara instansi pemerintah dengan organisasi kemasyarakatan lainnya. Kedepan, program ini tidak hanya berhenti pada penanaman, tetapi juga akan mencakup pendampingan teknis, pemasaran hasil panen, serta pengembangan produk olahan untuk meningkatkan nilai tambah. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Alma, Polda Maluku Utara, melapor untuk Polri TV. Pemirsa, tradisi tahunan masyarakat Kutai kembali digelar. Pembukaan Erau Adat Kutai tahun 2025 berlangsung meriah dan penuh makna di Kedaton Kutai Kartanegara, Ing Marta Dipura, Museum Mula Warman, serta Stadion Rondong Demang, Tenggarong Minggu 21 September 2025. Pembukaan Erau Adat Kutai tahun 2025 dihadiri Haji Muhammad Arifin, selaku Sultan Kutai Kartanegara Ing Marta Dipura, Rudi Masud, Gubernur Kalimantan Timur, Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priyantoro, jajaran Forkopimda, tokoh adat, dan ribuan masyarakat yang memadati lokasi acara. Rangkaian pembukaan dimulai dengan sabda Pandita Ratu Sultan Kutai Kartanegara Ing Marta Dipura ke-21 yang menjadi tanda resmi dimulainya Erau tahun ini. Suasana menjadi semakin hikmat ketika Sultan memukul gong Erau, diikuti prosesi adat mendirikan tiang ayu dan penyalaan brong Erau sebagai simbol semangat dan kelestarian adat. Sebagai puncak pembukaan digelar drama kolosal Semangat Juang Sultan Haji Muhammad Idris, karya Yayasan Terminal Olah Seni. Pertunjukan ini memukau penonton dengan penampilan yang memadukan seni teater, musik tradisional, dan tari-tarian khas Kutai yang mengisahkan perjuangan pahlawan Kutai dalam mempertahankan martabat kerajaan. Gubernur Kaltim Rudi Masud dalam sambutannya mengapresiasi penyelenggaraan Erau sebagai salah satu warisan budaya yang terus dijaga. Erau bukan sekedar pesta rakyat, tetapi juga sarana mempererat persaudaraan, menjaga identitas budaya, serta memajukan pariwisata Kalimantan Timur. Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priyantoro mengungkapkan, Polri bersama TNI, pemerintah daerah, dan elemen masyarakat telah bersinergi untuk memastikan seluruh prosesi adat dan kegiatan pendukung Erau berjalan aman, tertib, dan lancar. Kapolda mengimbau masyarakat dan wisatawan untuk terus menjaga situasi kondusif demi kelancaran acara. Dengan dibukanya Erau Adat Kutai 2025, rangkaian prosesi adat, ritual sakral, dan berbagai atraksi seni budaya akan berlangsung selama beberapa hari ke depan, menjadi daya tarik bagi masyarakat lokal maupun wisatawan mancanegara. Dari Humas Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, Polresta Tidore menjangkau pulau-pulau kecil untuk mendistribusikan 195 beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP kemasan 5 kg di Pulau Maitara dan Pulau Mare. Pemirsa, jangkau pulau terpencil, Polresta Tidore salurkan beras SPHP langsung ke warga Pulau Maitara dan Mare. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda.
Menggunakan perahu, personel Polresta Tidore mendistribusikan 195 beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) kemasan 5 kg di Pulau Maitara dan Pulau Mare. Kapolresta Tidore AKBP Heru Budiharto mengatakan bahwa langkah ini merupakan implementasi nyata dari semangat kehadiran negara melalui Polri dengan melakukan langkah strategi distribusi langsung ke pulau ini dinilai tepat sasaran. Mengingat akses transportasi yang seringkali menjadi kendala dan menambah biaya ekonomi warga. Selain itu, ia juga menyebut Polresta Tidore memastikan bahwa program distribusi beras stabilisasi pasokan dan harga pangan akan dilakukan secara berkala. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga stabilitas harga di wilayah kepulauan, tetapi juga untuk memperkuat ketahanan pangan masyarakat, menjamin akses pangan yang terjangkau tetap terbuka bagi masyarakat di daerah terpencil. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Polda Maluku Utara melapor untuk Polri TV. Bertempat di Hotel Lombok Raya, Mataram, Polda Nusa Tenggara Barat melaksanakan latihan praoperasi Mandalika Rinjani 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari kesiapan Polri dalam mengamankan event MotoGP 2025 yang akan berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Latihan yang dipimpin langsung oleh Kapolda Nusa Tenggara Barat ini dihadiri oleh pejabat utama Polda, Kapolres dan Kapolresta Pulau Lombok, serta Direktur Utama ITDC untuk menyatukan visi dan misi pengamanan. Bribtu Agatha, personil Humas Polda Nusa Tenggara Barat akan memberikan informasi selengkapnya. Pemirsa, bersama saya Bribtu Agatha melaporkan dari Hotel Lombok Raya, Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pada hari ini, Polda Nusa Tenggara Barat melaksanakan latihan pra-operasi Mandalika Rinjani 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari kesiapan Polri dalam pengamanan event MotoGP 2025 yang berlangsung di sirkuit internasional Mandalika. Latihan yang dipimpin langsung oleh Kapolda Nusa Tenggara Barat ini dihadiri oleh pejabat utama Polda Nusa Tenggara Barat, Kapolres dan Kapolresta Pulau Lombok, serta Direktur Utama ITDC untuk menyatukan visi dan misi pengamanan. Kegiatan Praop Mandalika Rinjani 2025 ini bertujuan untuk mematangkan konsep operasi, menyusun rencana taktis, dan menyelaraskan langkah-langkah pengamanan yang akan ditetapkan di lapangan. Dalam sambutannya, Kapolda Nusa Tenggara Barat menekankan pentingnya sinergi antar satker dan instansi terkait agar setiap tahapan operasi berjalan dengan lancar dan optimal. Sesi kemudian dilanjutkan dengan Tactical Wall Game, sebuah simulasi visual yang sangat efektif untuk memetakan tantangan dan potensi kerawanan. Tactical Wall Game menjadi metode utama untuk memvisualisasikan skenario pengamanan. Setiap detail dibahas, termasuk pola pengamanan di pedok, tribun penonton, area parkir, hingga manajemen lalu lintas untuk mencegah kemacetan. Latihan ini juga melibatkan simulasi penanganan insiden, seperti penumpukan massa, keadaan darurat medis, hingga pengamanan VIP. Tujuannya sangat jelas dalam menjamin keselamatan dan kenyamanan bagi seluruh pihak. Kolaborasi erat dengan pihak ITDC dan instansi terkait lainnya menjadi kunci sukses operasi ini. Latihan ini menjadi bukti keseriusan Polda Nusa Tenggara Barat dalam memastikan keamanan dan kenyamanan bagi seluruh pihak, baik masyarakat maupun para delegasi dan wisatawan yang hadir dalam event MotoGP 2025 yang akan berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika, Nusa Tenggara Barat, serta dalam event-event penting mendatang. Dengan persiapan yang matang ini, Polda Nusa Tenggara Barat juga berkomitmen penuh untuk menghadirkan pengamanan yang prima. Ini tidak hanya untuk menyukseskan gelaran MotoGP 2025, tetapi juga untuk menegaskan posisi Indonesia, khususnya Nusa Tenggara Barat, sebagai tuan rumah event internasional yang aman dan profesional. Demikian laporan dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Saya Bribtu Agatha, salam presisi. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.